Sekolah Menengah Negeri 1 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu SMP negeri yang menjadi favorit untuk wilayah Kecamatan Ngamprah. Kegiatan SMP Negeri 1 Ngamprah saat ini sedang sibuk beraktivitas dalam rangka penerimaan siswa baru. Terlihat aktivitas sekolah tidak signifikan. Dalam kegiatan PSBB kali ini dilaksanakan secara online atau melalui aplikasi. Sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat mengingat PSBB kali ini bertepatan dengan kondisi di negeri sedang dalam masa pandemi COVID-19. Mari kita coba bincang-bincang dan bahas bersama seputar penerimaan siswa baru tahun ajaran 2001-2002 bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngamprah Haji Dr. Anes Sudarmanto dan Ketua Panitia PPDB SMP Negeri 1 Ngamprah Haji Didin. Mari kita simak bersama bincang-bincang khusus kali ini. Selamat pagi para pemirsa Berita 7. Hari ini saya berada di SMP Negeri 1 Ngamprah. Nah, kebetulan kita akan coba bahas dan kita akan coba buka terkait tentang PPDB, termasuk pelepasan siswa dan termasuk di dalam kondisi COVID-19. Nah, sebelum kita melanjutkan pembicaraan hari ini, kita akan coba perkenalkan dulu. Saya berada di samping saya berada Pak Haji Sudarmanto. Ini kebetulan beliau ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngamprah. Dan yang di sebelahnya adalah Pak Haji Didin. Nah, Pak Haji Didin ini merupakan Ketua Panitia dari PPDB untuk tahun 2021. Nah, baik pemirsa, kita akan coba bincang-bincang apa nih sebenarnya dalam kondisi COVID-19 ini seperti apa proses pembelajaran. Oke, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Sehat ya. Nah, silakan Pak, kira-kira nih kita akan coba bagaimana Pak proses penerimaan PPDB, atau Bapak perkenalkan dulu lah ke pemirsa biar pemirsa lebih mengetahui siapa ini beliau ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya sendiri Sudarmanto, Kepala Sekolah SMP 1 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kaitannya dengan PPDB, alhamdulillah hari ini masih berlangsung penerimaan siswa baru. Dalam proses PPDB ini ada 4 jalur yang dilaksanakan. Mungkin di Bandung Barat, mungkin juga di semua tempat. Jadi kita melaksanakan PPDB ini sesuai dengan petunjuk dari pusat. Nah, jalur yang dilaksanakan, yang pertama jalur afirmasi. Ini kalau dilihat dari persentase atau kuota penerimaannya adalah 20%. Kemudian jalur prestasi, ini yang diterimanya adalah 25%, dan jalur perpindahan ini hanya 5%, dan yang lebih besar adalah dalam jalur zonasi. Jalur zonasi itu kita akan menerima 50% dari daya tampung kita. Nah, daya tampung SMP 1 Ngamprah tahun ajaran sekarang ini kita akan menerima 9 kelas, 9 rombel. Ya, setiap rombelnya 32. Jadi 9 kali 32 adalah 288. Yang akan kita terima adalah 288 siswa. Nah, kaitannya dengan PPDB, minggu kemarin sudah dilaksanakan dengan 3 jalur. Yang minggu kemarin jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan. Nah, yang 3 jalur yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah siswa yang daftar ini sudah cukup banyak. Mungkin nanti rinciannya di panitia. Nah, sekarang dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, ya kita akan melaksanakan dengan jalur zonasi. Yang jalur zonasi itu sebesar 50%. Nah, kalau disimpulkan, kita penutupan sekitar 3 hari lagi, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, sampai sekarang ini memang pendaftar masih belum maksimal. Ya, pendaftar masih belum maksimal. Pendaftar baru yang penuh itu
melalui jalur afirmasi, Masih ya. jalur siswa miskin. Iya, iya, iya. Nah, jalur siswa miskin yang kita terima 20%, ternyata yang mendaftarnya lebih dari 20%. Kelebihan ya. Kelebihan ya, Pak. Kemungkinan nanti ketua panitia yang akan merincinya lah. Iya, iya. Sedangkan jalur perpindahannya kita akan nerima 5%, ternyata yang daftarnya juga kurang dari 5%. Kemudian jalur prestasi yang kita akan terima 25%, ternyata pendaftarannya juga belum mencapai 25%. Jadi kita masih lihat perkembangan, yang mudah-mudahan daya tampung di SMP 1 Ngaprah ini bisa terpenuhi. Kalau tahun kemarin dibanding dengan tahun kemarin, PPDB tahun kemarin memang lebih ramai tahun kemarin, Ya kalau tahun sekarang entah karena pandemi yang berkepanjangan sehingga berdampak pada orang tua yang akan menyekolahkan, apakah orang tua ini cenderung menyekolahkan ke sekolah SMP negeri atau swasta ataupun ke pesantren. Iya. Bahkan ada selintingan info dari luar yang suka bertanya, Pak, sekolah tahun ini ada tetap muka tidak? Kalau tidak ada tetap muka, mau saya sekolahkan ke pesantren aja. Nah, itu ada informasi seperti itu. Nah, bagi kami di sini, karena kami memang unit sekolah ada di bawah, tergantung dari keputusan yang di atas kita. Apakah kita harus tatap muka atau kita masih tetap harus PJJ. Namun kalau untuk persiapan tatap muka, kita di SMP 1 Ngaprah sudah menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, antara lain misalnya termogan bila ada siswa masuk, kemudian ruang isolasi, berikut dengan tempat tidurnya, dan sarana-sarana pendukung lainnya ini kita sudah siapkan. Bahkan ya kita juga sering disemprot nih, ya sering disemprot disinfektan, ya minimal ya untuk supaya tempat kita SMP 1 Ngaprah ini tetap steril, ya tetap bagus. Ya, nah ini mudah-mudahan ya upaya-upaya kita yang dilakukan selama ini bisa berdampak positif mungkin untuk minimal warga kita yang mendudukinya. Mudah-mudahan nanti juga warga baru kita, siswa-siswa baru, nah kita juga tetap akan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan penggunaan dana sekolah juga sekarang ini sedikit bergeser ke kebutuhan-kebutuhan itu nih, Mbak ya. Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan yang lain di nomor 2-kan lah. Jadi fokus kepada COVID ya, karena kita sedang COVID, sehingga dana-dana sekolah diperuntukkan, diperhatikan untuk mengantisipasi COVID itu sendiri. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk secara detailnya nanti ini panitia yang akan menyampaikan rinciannya, Mas. Siswa pendaftar yang masuk ke sini ini sampai berapa? Nah itu saja. Ya. Nah pemirsa, itu satu prakata dari Kepala Sekolah Bapak Haji Sudarmanto. Nah kebetulan tadi dijelaskan ada sedikit penurunan, tetapi ini akan kita coba pecahkan. Apa sih yang menjadi persoalannya? Kalau tadi mendengar bahwa ada isu mengatakan kalau memang tidak ada tatap muka, tentunya para orang tua akan lebih cenderung menitipkan siswanya atau menitipkan anaknya ke tingkat pesantren ya Pak ya, pesantren. Nah ini menjadi sebuah dilema sebetulnya untuk pendidikan. Nah nanti kita bahas selanjutnya. Tapi sebelum kita bahas selanjutnya, kita akan coba dulu cek and cross check ketua panitia PPDB untuk di SMP ini. Pak, kira-kira nih Pak Haji gimana kira-kira nih? Tadi kan disampaikan bahwa ada penurunan dan sebagainya. Bisa dijelaskan terkait dengan jumlah yang sampai detik ini sudah masuk Pak pendaftaran Pak? Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya Haji Mahfudin Sugandi, Wakil Kepala Sekolah, dan juga kebetulan saya adalah salah satu panitia dari PPDB tahun ini. Baik, yang disebut ada penurunan mungkin
Artinya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di mana para pendaftar sudah hari seperti ini, Ya. itu sudah mencapai 700 orang lah gitu kan ya. Iya. Sedangkan sekarang itu baru 340 orang, mungkin 50% untuk pendaftarnya ya kan. Iya. Mungkin yang digagalkannya itu kadang-kadang 250 orang, kalau tahun ini kayaknya Ya. tidak akan mencapai seperti itu. Nah, kami berpendapat mungkin dikarenakan satu, cara pendaftaran ke sekolah ini berbeda, ya. Karena sekarang pakai aplikasi, tidak semua orang bisa mendaftar secara pribadi. Iya. Tentu saja harus melalui operator SD, ataupun juga selain itu para orang tua siswa ini daripada mungkin susah-susah Iya. menunggu kepastian apakah diterima di SMP negeri, sudah mendaftarkan ke swasta. Iya. Ya, mungkin di sini yang terdekat Pira Utama yang biasanya memang siswanya banyak, ataupun SMP swasta yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Ngamprah ini. Iya. Sehingga kita tinggal sisanya. Ya. Kenapa dulu banyak membuang? Karena mungkin swasta menerimanya setelah buangan dari kita Dari SMP negeri ya. negeri. Oh, iya. Nah, kalau sekarang ini nggak mau susah-susah, ribet-ribet, apalagi pakai aplikasi, ya, udahlah kita daftarkan ke swasta. Kalau kata Bapak Kepala Sekolah tadi juga, karena pengennya mungkin anaknya itu tatap muka lah. Kalau di pesantren biasanya ada tatap mukanya sekolah itu ya. Iya. Nah, makanya langsung dikepesantrenkan ya. Memang sampai saat ini apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah, kalau memang sudah memenuhi 288 orang sampai saat ini ya. Tinggal kita memindah-mindah lah, seperti tadi dikatakan pada prestasi itu belum terpenuhi ya. Seharusnya 72 orang, ada baru 50 orang, ada 22 orang lagi. Nah, tadi kelebihan dari afirmasi itu ada kelebihannya itu hampir 50 orang. Nah, ini kata petunjuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Silahkanlah mungkin dipindah-pindah pendaftar tersebut sehingga mungkin terpenuhi semua jalur yang ada di PPDB ini. Kebijakan sekolah masalah itu mungkin ya. Walaupun ini juga kebijakan ini memang berdasarkan petunjuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Apalagi ini yang lebihnya itu yang afirmasi, yang kurang mampu itu harus ditolong. Iya. Nah, itu ya seperti itu. Jadi pada dasarnya seperti apa tadi yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, memang ada penurunan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ada pandemi corona ini. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, pemirsa, ternyata memang penurunannya sangat signifikan. Ini kelihatannya pihak Dinas Pendidikan khususnya ini harus segera mengambil langkah dan upaya agar warga masyarakat tetap berkeinginan untuk melanjutkan. Nah, yang dikhawatirkan kita adalah satu, ketika para orang tua sudah tidak percaya dengan sekolah, ini yang akan berbahaya untuk ke depan. Nah, kita akan coba lagi gali apa yang akan disampaikan oleh kepala sekolah terkait kondisi seperti itu. Nah, Pak, kalau saya melihat bahwa di situ ada orang tua sekarang sudah mesti tidak percaya, Pak, kalau saya katakan ya, sehingga dia bisa lebih cenderung menyampaikan kepada pesantren, Pak. Nah, ini kira-kira Bapak punya cara atau teknik, Pak, agar para orang tua itu tetap, itu kendalanya itu apa karena memang pendaftaran pakai aplikasi atau bagaimana, Pak, kira-kira Bapak? Iya, terima kasih. Seperti tadi disampaikan oleh panitia, memang salah satu kendala yang dialami oleh para orang tua ini mendaftarkan anak melalui aplikasi. Ya, jadi kalau kita lihat SMP 1 Ngamprah ini ada di pemukiman padat penduduk asli. Ini pemukiman padat bukan pendatang. Ya. Beda dengan sekolah-sekolah SMP 2 Ngamprah, SMP 3 Ngamprah itu. SMP 2 Ngamprah contohnya ada di pemukiman padat pendatang di perumahan. Kalau di kita ini sudah pemukiman padat di daerah yang asli orang sini, di mana memang mereka kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari ini bermacam-macam. Ya, ada yang serabutan, yang pegawai pabrik, yang pegawai tetap pegawai pemerintah ini sangat sedikit. Ya mungkin itu yang jadi kendala. Ya selain itu juga mungkin karena dengan aplikasi ini banyak orang tua yang gaptek mungkin ya. Jadi daripada susah-susah mendaftarkan ke negeri melalui aplikasi,
yang mendingan ke swasta yang tinggal masuk. Iya. Ya memang kami juga di sini membantu. Ada beberapa orang tua yang tidak bisa mendaftarkan langsung dari SD-nya dengan alasan apapun, sehingga kita juga memberi bantuan untuk memasukkan ke aplikasi tersebut. Ya, jadi kita juga siap untuk membantu di situ. Kemudian kebetulan di sini guru-guru juga banyak orang-orang di sekitar ini rumahnya, ini selalu menginformasikan kepada warganya supaya anak usia sekolah SMP yang sudah tamat SD bisa segera kita daftarkan ke sini. Ya. Jadi upaya-upaya itu masih terus kita laksanakan. Ya mudah-mudahan ya minimal kita target minimal tercapai lah. Target minimal tercapai. Yes. Soalnya kalau terlalu banyak pendaftar juga kasihan nanti kalau ada yang kebuang. Iya. Tidak ada yang kebuang kasihan juga. Jadi mendingan kita cukup ya tidak terlalu banyak membuang. Ya, sehingga warga di sini bisa tercover lah, bisa sekolah di sekolah yang terdekat dengan pemukiman mereka. Ya, itu upaya-upaya. Mudah-mudahan upaya ini bisa yang meningkatkan perhatian dari orang tua sehingga bisa dia bisa segera mendaftar. Dan memang masih ada waktu, masih 3 hari lagi. Entah nih 3 hari ini Kamis Jumat ada serangan fajar atau tidak. Ini kadang-kadang juga. Betul. Masa nanti sih ya waktu belajar. Jadi masih coba-coba gitu ya. Jadi coba-coba, jadi kita lihat nanti di akhir lah di Kamis Jumat. Apakah Kamis Jumat ada peningkatan yang signifikan? Ya, mencapai target seperti tahun kemarin sampai 700 atau masih tetap di posisi 300 lebih. Dengan posisi 300 lebih kami sudah cukup. Ya, memang swasta juga kasihan juga. Betul. Kalau tidak punya siswa mungkin karena dia kehidupannya dari siswanya. Nah, mudah-mudahan itu bisa ya mengembalikan kepercayaan lagi ya dari sana ya, kepercayaan orang tua. Memang SMP 1 Ngampras sekarang sudah beda. Lihat situasi kondisi kemajuan di sini ini sudah saya lihat sudah lebih baik lagi. Ya, kepercayaan masyarakat di sini juga sudah kelihatan sekali untuk kita. Ya, tinggal kita mempertahankan kepercayaan tersebut. Ya, mudah-mudahan ini tetap SMP 1 Ngampras ini menjadi tumpuan lah bagi masyarakat di sekitar ini. Ya, terima kasih. Nah, tadi kalau saya kembali kepada tadi terkait dengan yang daftar. Ini kalau boleh tahu nih, yang daftar ini memang masyarakat di sini Pak atau panitia pendaftaran atau memang ada yang dari luar juga? Kalau boleh dijelaskan yang dari luar dari mana atau yang memang sudah terpenuhi itu orang dekat sini? Saya jelaskan. Ya, jadi masyarakat sekarang udah pada tahu bahwasannya kan kita tidak menggunakan NEM. Kalau dulu pakai NEM ya nilai nasional. Kalau sekarang pakai zonasi. Sehingga disadari lah untuk pendaftaran zonasi itu mungkin mengikuti tahun yang sebelumnya ternyata yang diterima hanya 600 meter. Jadi agak berkurang pendaftarannya. Jadi agak ragu-ragu kalau yang 1,5 km harus daftar ke sini untuk zonasi seperti itu. Tetapi ada juga kesempatan yang di luar zonasi karena bisa masuk ke prestasi atau nilai lah. Nah, ada juga yang daftar mungkin dari Cihaliwung itu kan sampai 2 km kalau di sini, ataupun mungkin dari di luar Kabupaten Bandung Barat pun bisa saja kalau memang ada, karena itu kan prestasi tidak melihat zonasi ya. Tinggal mungkin prosedur dan persyaratan terpenuhi. Yang jauh di sini mungkin hanya dari Cihaliwung lah Pak, karena paling jauh itu ya. Nah, karena kalau dari yang lainnya kan ada sekolah negeri yang lainnya juga ya. Nah itu mungkin, itu bisa diterima dalam prestasi ataupun afirmasi ya, ataupun perpindahan orang tua atau anak guru. Itu kita fasilitasi karena memang ada jalurnya yang dalam aplikasi PPDB ini ya. Sedikit saja mungkin tambahan, memang untuk tahun ini dan tahun kemarin tuh kita tidak kekurangan siswa sebenarnya. Yang tadi dikatakan turun itu pendaftar yang biasanya membludak sekarang agak turun. Kalau siswa mah kita memang selalu terpenuhi sesuai target ya. Sesuai target ya 32 per kelas itu terpenuhi semuanya. Alhamdulillah lah gitu kan. Nah kita aja tambahan.
Nah itu pemirsa tadi sekilas pandang terkait dengan bagaimana proses PPDB yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Ngamprah ini. Dan ternyata memang kita bisa lihat bahwa daya tampung di SMP ini memang sudah melebihi. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa apapun bentuk dan konsekuensi yang dibangun ataupun disiapkan oleh SMP ini, tentunya ini pun juga menjadi tolak ukur dari pemerintahan Kabupaten Banjar. Nah, ini Pak, satu lagi mungkin dalam proses ini kan ada sebuah petunjuk dan arahan dari Dinas Pendidikan gitu Pak. Ini kira-kira ketika dari dinas ini menyampaikan ada kendala teknis nggak Pak dalam proses penerimaan siswa ini? Kira-kira Pak? Teknis tadi ada. Ya tadi yang kendala tekniknya kalau di dalam itu tidak ada lah. Ya, karena kita kan hanya dengan 3 orang saja kita cukup, karena kita hanya memverifikasi saja data yang masuk dari SD. Apakah ini bisa kita terima dengan mungkin ya kakak yang harusnya kakak itu asli, kalau tidak asli kita kembalikan lagi harus yang asli ya, ataupun yang aslinya hilang bisa saja kita disuruh dulu kakak yang fotokopinya itu dilegalisir. Yang kedua, kakak persyaratannya harus 1 tahun ke belakang. Nah itu semuanya terverifikasi oleh panitia di sini. Ataupun mungkin dilihat kalau dalam prestasi ya kan, apa ini benar-benar prestasinya seperti ini, kita verifikasi ini. Jadi sebenarnya tugas untuk kami di sini lebih enteng. Ya, dengan 3 orang saja, tidak usah rame-rame banyak orang, apalagi sekarang musim pandemi gitu. Betul. Itu sudah terpenuhi. Yang mungkin tadi kendala itu kayaknya dari orang tua siswa yang mau mendaftarkan. Tapi itu pun kan sudah bisa dilaksanakan dengan menggunakan operator dari SD. Seperti itu mungkin. Ya, jadi komunikasinya antara operator SD dengan SMP itu ya? Ya, kebetulan sebelum acara PPDB ini dulu oleh kepala sekolah 1 minggu sebelum penerimaan, para operator SD dan kepala sekolah SD itu diberi dulu sosialisasi bagaimana cara-cara melaksanakan PPDB tahun ini. Nah, luar biasa ternyata para pemirsa, terutama mungkin para orang tua siswa yang hari ini sudah menitipkan, baik khususnya di SMP Negeri 1 Ngamprah, ternyata tidak sulit dan itu sangat mudah sekali. Artinya tinggal bagaimana kita. Nah Pak, sebelum kita tutup, barangkali Bapak ada saran terutama kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pak, dengan melihat situasi kondisi yang saat ini lagi dalam posisi darurat COVID-19 Pak, PPKM. Bisa Pak disampaikan kepada mungkin Bupati atau PLT Bupati Bandung Barat untuk saran demi kemajuan dan kebaikan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Pak. Ya, terima kasih. Memang sarannya tidak terlalu banyak karena memang ini hampir semua sama. Jadi dari Dinas Pendidikan ini bisa lebih cepat tanggap gitu. Jadi memang sekolah tuh tidak semuanya ada di wilayah zona tertentu, apakah itu zona merah, zona kuning, atau zona oranye, hijau. Nah ini pemerintah juga bisa memilah. Kalau untuk sekolah-sekolah yang ada di zona merah, ini lebih ada penekanan informasi bahwa kita ini ada di zona itu dan harus hati-hati. Nah, mungkin untuk di daerah-daerah yang zona hijau atau di daerah pinggiran dari Ngamprah, apakah itu Gunung Halu, Rongga, itu mungkin zonanya lebih baik lah dari kita. Nah ini mungkin bisa di ini. Kemudian dalam sistem aplikasi, ini memang aplikasi ini berlaku di semua sekolah negeri. Nah mudah-mudahan aplikasi ini terutama di daerah-daerah pinggiran ini bisa menerima sinyal dengan baik dan juga orang tua bisa mengerti dengan baik gitu. Nah ini yang jadi kendala juga gitu. Kalau untuk kita yang ada di kota, walaupun kita di Ngamprah masih banyak orang tua yang gaptek, tapi mungkin di daerah lebih banyak lagi orang yang gaptek. Nah ini juga harus lebih diperhatikan dalam menggunakan aplikasi itu. Kemudian tiap sekolah juga tidak semua sekolah ramai atau tidak semua sekolah kena di daerah yang masif. Di daerah yang masif itu daerah yang selalu rawan dengan PPDB, apakah dia selalu penuh, bahkan di daerah-daerah pinggiran banyak sekolah-sekolah yang kekurangan siswa.
Jadi jangankan menggunakan aplikasi, jadi langsung juga sebetulnya bisa saja gitu. Nah itu mungkin jadi jangan, kalau bisa ya boleh saja aplikasi dilaksanakan, hanya kebijakan-kebijakan aplikasi untuk di daerah ini jangan terlalu disamakan dengan di daerah-daerah tertentu yang lebih padat. Nah, Pak Jidin, barangkali ada penyampaian untuk terakhir kali terkait dengan PPDB ini, karena ini kan mengikat Pak, artinya kepanitiaan ke seluruh yang ada di khususnya di Bandung Barat Pak. Kira-kira ada yang disampaikan Pak usul ke depannya? Mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi pandemi Pak. Jadi kita bisa nonton. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Memang kalau dilihat enaknya sih kita secara offline lah, ya, secara langsung tidak kayak seperti ini. Namun demikian kan kami pun ya harus memahami karena kondisi sekarang sedang seperti ini. Ya harapan kami mungkin ya tahun depan tidak seperti ini lagi lah, walaupun pakai aplikasi tetap kan orang-orang atau orang-orang tua siswa itu boleh datang ke sekolah seperti ini. Kalau sekarang kan dibatasi. Sampai saat ini alhamdulillah aplikasi udah, karena ini yang kedua kali 2 tahun udah berjalan dengan baik dan tidak banyak kekurangan-kekurangan lah ya. Dan kekurangan-kekurangan itu kemarin sudah disampaikan sebelum PPDB ini dilaksanakan. Saya kira cukup dari saya Pak tadi untuk usulan-usulan ke pemerintahan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Nah, oke para pemirsa Berita7, barangkali kata-kata yang ataupun ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Pak Haji Sudarmanto dan berikut Pak Haji Didin yang selaku panitia PPDB tahun 2021. Memang kita akui bahwa di dalam proses hari ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat bahwa untuk hari ini tanggal 3 tepatnya sampai tanggal 20 itu diberlakukan PPKM darurat. Artinya bahwa semua lini yang ada di kita, khususnya di sekolah ini, tentunya kita harus bisa mentaati. Kita bisa sehat dan kita bisa bugar dan bisa melaksanakan aktivitas dengan baik hanya satu dengan kesehatan. Mari kita sama-sama jaga ke depan untuk menjaga dan tetap melaksanakan 3M, yaitu yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yayat Wawor bersama Bahtiar Sigaringging dan yang beda melaporkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.